Our shot line. Forward and mission. All the volleys are off. On signal. You may fire when ready. You destroyed the facilities, the machines, but the technology cannot be bombed, and the determination also cannot be bombed. Now Iran proved to be ready for negotiation, for diplomacy. That has been what the Israelis have been saying, that in order to be able to take on Iran, they first need to take on these other elements that are part of what the Iranians call their forward defense. And that, as we talked last time, because of all of the restrictions being lifted on Israel, the Israelis are very content with how they have managed to defeat many of these different groups or significantly weaken them. Apakah kamu tahu bagaimana cara mempercepat Perang Dunia Ketiga? Bencana kematian umat manusia bisa saja terjadi jika Donald Trump benar-benar mau menambah perang baru di Timur Tengah melawan Iran. Kalau kamu sudah melihat cuplikan video tadi, Amerika Serikat tidak main-main mengirimkan pasukan militer dengan dalih menyelamatkan tanah Persia yang sedang keos. Sebuah rencana gila yang bikin Rusia, China, dan beberapa negara muslim marah besar memperingatkan Amerika untuk menghentikan ambisinya. Pecahnya hubungan dengan NATO karena masalah Greenland juga bikin Amerika Serikat kesulitan mendapatkan bantuan. Bagaimana bisa Paman Sam yang dikenal militer kuat, tapi dikeroyok banyak negara yang bisa dikatakan begitu kuat? Apakah kekuatan militer Amerika Serikat sanggup menghadapinya? Cetak Gol coba merangkum bersatunya blok timur Uni Eropa melawan ego Amerika Serikat demi kuasai dunia sebagai berikut. Amerika makin semena-mena membuat kebijakan. Tidak bisa dipungkiri, Amerika Serikat merupakan negara dengan kekuatan militer terkuat. Kita dibikin takjub oleh berbagai teknologi pertahanan yang berhasil diciptakan Paman Sam. Kendali penuh ini bikin Donald Trump semakin semena-mena membuat kebijakan. Kalau kita rajin membaca berita geopolitik, pasti kamu sering mendengar kabar Iran yang sedang keos. Bayangkan saja, mata uang rial Iran bisa anjlok parah dan sulit untuk bangkit. 1 US dollar setara dengan 1,6 juta rial Iran. Kalau kita jumlahkan ke kurs rupiah, 1 rial Iran setara dengan 0,02 rupiah. Kita mengambil contoh dari selembar Rp20.000 yang setara dengan 1,3 juta rial Iran. Kurs IRR terhadap rupiah amblas 2.360% dibandingkan awal 2025. Di level 2,5 rial per rupiah. Kamu tahu nggak kira-kira dalang dibalik merosotnya ekonomi Iran? Rusia menduga-duga kalau Amerika Serikatlah yang menjadi biang keladi Iran yang sedang kacau balau. Rusia beranggapan kekacauan ini bermula dari tarif 25% terhadap Iran dan negara yang menjalin hubungan dagang dengannya. Moskow menilai langkah Washington sebagai bentuk pemerasan diplomatik. Kenapa bisa dikatakan pemerasan? Karena menurut Maria Zakharova, Amerika Serikat sengaja memberikan tarif tinggi agar bisa menghambat pertumbuhan ekonomi Iran secara masif. Menurut Kementerian Luar Negeri Rusia ini, kekacauan tersebut sudah dirancang mulus oleh Trump. Zakharova menambahkan sanksi barat terhadap Iran bersifat ilegal dan bertentangan dengan hukum internasional. Perwakilan Rusia ini juga menuding kekuatan asing yang memusuhi Iran tengah berupaya mengeksploitasi ketegangan sosial dalam negeri. Tujuannya sangat-sangat jelas untuk meruntuhkan suatu rezim. Nah, pernyataan dari Zakharova ini serupa dengan apa yang disampaikan pejabat Iran. Masoud Pezeshkian pernah mengatakan jika kerusuhan ini didalangi oleh Amerika Israel. و ما موظفیم اعتراض اونها رو ولی اختشاش و
حمله به اماکن عمومی، آتش زدن مسجد، آتش زدن کتاب خدا. یعنی اصلا اینا نقشه است که آمریکا و اسرائیل. Presiden Iran ini bahkan punya bukti konkret jika kedua negara itu telah mengacaukan negaranya. Tuduhan ini benar-benar valid dan nyata oleh sikap yang dipertontonkan Paman Sam. Lihatlah bagaimana Donald Trump memprovokasi para pendemo untuk lebih brutal. Tujuannya agar Presiden Amerika Serikat ini bisa leluasa mengerahkan pasukan militer ke tanah Persia. Trump berdalih jika pengiriman pasukan ini semata-mata untuk membantu Iran. Tapi kamu jangan langsung percaya karena menurut kabar terbaru Amerika meminta pergantian rezim. Pertanyaannya, apakah Trump ketakutan dengan rezim Ali Khamenei? Pemimpin agung Iran ini memang dikenal nggak takut melawan dunia barat dan bahkan pernah berperang melawan Israel. Rencana Trump mengirimkan pasukan dicecar langsung oleh aliansi negara muslim. Negara-negara Teluk Arab memperingatkan agar Amerika tidak melancarkan serangan militer ke Iran. Arab Saudi, Oman, dan Qatar disebut tengah melakukan lobi secara tertutup. Namun nampaknya peringatan dari negara-negara tersebut hanya dianggap angin lalu saja oleh Donald Trump. Pria berambut pirang ini malah sukses membuat Korea Utara keringat dingin. Kok bisa negara yang punya kekuatan nuklir terbesar takut? Jawabannya karena perilaku Trump yang sulit ditebak. Sekelas Kim Jong-un saja takut melihat korban penculikan oleh Trump. Bahkan dia langsung mengganti 3 pejabat tertinggi yang bertugas untuk mengamankan pribadinya. Perombakan ini bertujuan agar Kim Jong-un aman dari penculikan. Perubahan pola pengawal keamanan Kim terdeteksi ketika ia mengerahkan pasukan Korea Utara ke Rusia. Ambisi Trump semakin gila dengan menjadikan Greenland sebagai bagian ke-51 Amerika. Trump mengklaim wilayah gurun salju ini bukan lagi di bawah kendali Denmark. RUU bernama Greenland Annexation dan Statehood Act diajukan anggota Kongres dari Partai Republik. RUU ini memberikan wewenang penuh kepada Trump untuk memerintah Greenland. Uni Eropa persiapkan perang lawan Amerika. Apa yang akan terjadi setelah Trump mengklaim wilayah Greenland menjadi bagian ke-51 AS? Sang presiden bahkan mengatakan bahwa mulai hari ini dirinya akan memimpin Greenland. Sebelum itu, Trump mengejek pertahanan Greenland yang disebut hanya ecek-ecek. Pria berambut pirang ini menganalogikan pertahanan Greenland hanyalah dijaga 2 kereta luncur anjing. Tahukah Anda apa pertahanan mereka? Hanya 2 kereta luncur anjing sangat mudah untuk dihancurkan. Sementara Rusia dan China punya kapal perusak dan kapal selam di mana-mana, kata Trump. Trump boleh saja sombong karena Greenland memang bukan kawasan strategis. Kawasan ini bukan seperti London ataupun New York yang punya peranan sebagai penggerak ekonomi dunia. Tapi perlu kamu ingat, backingan Greenland sendiri bukanlah negara dengan kekuatan pertahanan kecil. Inggris, Prancis, Jerman hingga Denmark menyerukan untuk memerangi Trump. Eropa tidak lagi melihat negeri Paman Sam sebagai pelindung, melainkan ancaman baru kedaulatan. Potensi perang saudara antar anggota NATO bukan lagi sekedar isapan jempol belaka. Jika sesama anggota NATO akan berperang, maka akan menjadi konflik besar. Secara, ada banyak negara NATO sendiri yang punya kekuatan militer terbesar dan super canggih. Menarik untuk ditunggu apa langkah selanjutnya yang akan diambil oleh Uni Eropa. Sejumlah negara benua biru menyerukan pembentukan 100.000 pasukan militer untuk melawan Donald Trump. Tujuannya agar Uni Eropa tidak bergantung dengan Amerika Serikat maupun NATO. Menurutnya, blok Eropa harus beralih dari tentara nasional yang terfragmentasi ke kekuatan yang terpadu. Kita perlu melakukan perubahan besar dalam pertahanan, kata Kubilius. Emmanuel Macron selaku Presiden Prancis juga setuju dengan usulan dari Kubilius. Kubilius mengatakan kata-kata dan rencana yang mirip 10 tahun lalu bahwa Eropa harus mandiri dan otonom. Dan bahkan kita perlu memiliki tentara Eropa, kekuatan militer Eropa yang kuat dan permanen dengan 100.000 pasukan.
tegas Macron. Kubilius juga mengusulkan membentuk Dewan Keamanan Eropa. Nantinya Dewan Keamanan ini beranggotakan 10 sampai 12 negara untuk membuat keputusan pertahanan di seluruh Uni Eropa. Inggris akan tergabung ke dalam anggota tersebut meskipun statusnya bukan anggota blok. Uni Eropa pun mulai berpikir untuk bekerja sama dengan BRICS. Kalau kamu lihat berita terbaru, aliansi yang beranggotakan Blok Timur ini telah memulai latihan perang. Latihan Angkatan Laut Gabungan ini merespons ambisi Donald Trump. Latihan Will for Peace 2026 berlangsung selama seminggu dipimpin oleh China. Anggota BRICS menggelar latihan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap geopolitik yang memanas. Dengan latihan militer ini, apakah Amerika Serikat akan semakin terdesak? Dunia sedang bersiap menghadapi kemungkinan terburuk jika diplomasi Washington benar-benar tertutup. Persiapan perang BRICS dan Uni Eropa adalah bukti bahwa kesabaran ada habisnya. Kini bola panas ada di tangan Donald Trump. Apakah ia akan mundur atau terus maju? Jika terus maju, bukan gak mungkin Amerika Serikat bisa kalah. Melihat potensi kekuatan BRICS dan Uni Eropa tak tertandingi yang bisa meruntuhkan ambisinya Trump. Dapatkan sandal pria dari brand FLD. Bisa kamu dapetin potongan harga dengan klik link di bawah ini. Rusia Cina mulai bergerak hentikan ambisi Trump. Melihat agresivitas Amerika yang semakin tidak terkendali, Rusia dan China secara strategis mulai mengambil langkah. Kedua negara raksasa ini tidak lagi sekedar mengeluarkan ancaman, melainkan telah mengerahkan rencana militer ke titik-titik konflik. Fokus utama Rusia-Cina adalah mencegah jatuhnya negara sekutu mereka ke tangan Amerika Serikat. Rusia terus mengupgrade kekuatan militernya dari waktu ke waktu. Kita semua mungkin sudah cukup familiar dengan rudal RAS-26 Oresing yang menyerang Ukraina. Sebuah rudal balistik yang punya kecepatan Mach 10 atau setara 12.300 km per jam. Jika kamu masih belum paham seberapa dahsyat kecepatan Oresing, mari kita analogikan. Anggap saja rudal ini akan ditembakkan dari Aceh menuju Jakarta dengan jarak 2.289 km. Kalau dihitung dengan rumus gerak lurus beraturan, maka Oresing hanya butuh waktu 5 menit dari Aceh ke Jakarta. Gak hanya Oresing, Rusia juga punya rudal yang diklaim terkuat di dunia. Adalah rudal Burfesting yang punya daya jelajah hingga 14.000 km, unggul jauh dari Oresing. Jarak tersebut 2 kali lipat dan bisa menempuh dari Moskow hingga Washington. Hebatnya lagi, rudal ini bisa bertahan lama di udara hingga durasi 15 jam. Valery Gerasimov pernah menguji coba rudal pertahanan tersebut saat diwawancarai CNN. Selama uji coba senjata itu menunjukkan kemampuan pertahanan anti rudal dan anti pesawat, kata Kepala Staf Militer Rusia ini. Jika rudal ini mendarat ke Amerika Serikat, mungkin saja Paman Sam kesulitan menghalaunya. Tidak hanya Rusia, Cina juga punya kekuatan militer yang sama besarnya. Tirai bambu menduduki peringkat 3 dunia sebagai kekuatan militer terbesar di dunia. Senjata nuklir Tiongkok jumlahnya bahkan mencapai 500 dan bisa bertambah menjadi 1000 di tahun 2030. Kekuatannya sudah nggak bisa diragukan lagi dan membuat Taiwan keringat dingin. Sekutu Amerika Serikat itu nggak bisa berbuat banyak apabila negaranya diserang. Sampai-sampai Paman Sam sedikit ketakutan dan sulit mengendalikan perang Taiwan. Baru-baru ini Amerika Serikat mengirimkan bantuan secara besar. Hal ini membuat Taiwan sangat bergantung pada Paman Sam. Donald Trump pun sedikit kesal karena sekutunya di Asia tersebut nggak bisa mandiri dan mengandalkan bantuan. Trump pun membuka jalan berdamai dengan Cina dan membiarkan Taiwan diserang. Ini sudah membuktikan kalau Amerika Serikat kewalahan menghadapi Cina dalam konflik Taiwan. Beijing pun membuka opsi untuk menyerang Taiwan setelah Trump enggan membantu. Pertarungan ini menunjukkan jika tanda-tanda Amerika terdesak sudah mulai terlihat. Boxer santai berbahan katun untuk pria dan wanita kini turun harga hanya 30 ribuan saja.
Buruan pre-order sebelum kehabisan. Itulah ulasan bersatunya blok timur Uni Eropa melawan ego Amerika Serikat demi kuasai dunia. Bagaimana pendapatmu? Akankah Amerika Serikat benar-benar bakal kalah telak dalam perang? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.